Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memulai ibadah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 586 ayat 1 sampai dengan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup,
agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 256 ayat 2. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yang terambil dari Kitab Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-9. Demikian hukum Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami,
Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun demikian firman Tuhan, tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor kaum perempuan.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 328 ayat 2. 832 ayat 2. Kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini terambil dari Imamat pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Imamat pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 kita membaca secara bergantian. Saya baca pertama. Kudusnya umat Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok. Orang yang kembali kepada Bantah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Persembahan pujian dari vokal grup remaja.
Kor Pemuda.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 719 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan dari kaum lansia dan keluarga.
Kor kaum Bapa.
Kita mendengar warta jemaat. Pendeta dan segenap majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat datang bagi jemaat, Bapak Ibu, remaja, pemuda-pemudi yang boleh hadir di ibadah pada pagi hari ini. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang juga buat Amang Bapak Pendeta Charles yang melayani ibadah khotbah pada pagi hari ini, dan juga Ibu yang hadir bisa bersama kita. Selamat datang Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mendengarkan warta jemaat HKBP Tamarunang, Minggu tanggal 12 April 2026. Angka Romawi yang pertama umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Quasimodo Genti, Songon Poso-Poso Nai Baru Tubuh, 1 Petrus 2 ayat 2. Topik minggu, hidup dalam kekudusan. Mangolu di Bagasan Parange Nabadia. 2. Pengkhotbah. Di ibadah minggu hari ini tanggal 12 April 2026, yang melayani khotbah bagi kita yaitu Bapak Pendeta Charles Jeneman Manuputi STH MSI, Ketua Majelis Jemaat atau KMJ GPIB Bahtera Kasih, Perumnas Gereja mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan hambanya. Pimpinan gereja kita melayani di ibadah minggu anak sekolah minggu HKBP Tamarunang. 3. Jemaat yang tambah. Mulai minggu hari ini tanggal 12 April 2026 telah menjadi jemaat HKBP Tamarunang Resort Tamarunang Distrik 17 IBT keluarga Bapak Joshua Andrea Silaen, Ibu Nopriesei Deborah Borusiburian, dan seorang anak perempuan Seren Dialusita Borusilaen, anak sekolah minggu yang datang dari HKBP Helvetia Melati, Resort Helvetia Sada Distrik 10 Medan Aceh. Sekarang tinggal di Citra Sudiang Estate, Blok E1 nomor 17, masuk wilayah 2. Kepada jemaat yang baru kami persilahkan berdiri. Selamat datang Amang Inang, selamat bergabung di HKBP Tamarunang. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilahkan duduk. Empat, rapat jemaat HKBP Tamarunang. Pada hari ini Minggu, tanggal 12 April 2026, pukul 11.00 WITA atau setelah ibadah minggu, gereja akan melaksanakan rapat jemaat HKBP Tamarunang dengan agenda rapat yaitu pelaksanaan pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Tamarunang. Sehubungan dengan itu, sangat diharapkan kehadiran dari seluruh jemaat, panitia pembangunan, dan parhalado di rapat tersebut. 5. Kebaktian wilayah 3. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 3 di keluarga Bapak Dr. SW Simangunsong SPA, Ibu Dr. SE Boru Aritonang SPK FR pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 masuk pukul 19.30 WITA yang beralamat di Perumahan Talasak City, Kluster Alamanda Blok A nomor 1. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 3, parhalado dan keluarga di ibadah tersebut. 6. PA Gabungan Seksi Perempuan, Seksi Bapak, dan Seksi Lansia HKBP Tamarunang.
Gereja akan melaksanakan PA gabungan seksi perempuan, seksi bapak dan seksi lansia HKBP Tamaruna pada hari Jumat tanggal 17 April 2026 mulai pukul 19.00 WITA di Gereja HKBP Tamaruna. Sehubungan dengan itu, diharapkan kehadiran seluruh kaum perempuan, kaum bapak dan kaum lansia di gereja kita di PA tersebut. 7. PA Remaja Pemuda-Pemudi HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan PA Remaja Pemuda-Pemudi HKBP Tamarunang pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 mulai pukul 19.30 WITA di Gereja HKBP Tamarunang. Diharapkan kehadiran seluruh remaja dan pemuda-pemudi di gereja kita di PA tersebut. 8. Kunjungan pastoral ke wilayah 2. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa selama 1 minggu ke depan gereja akan melaksanakan kunjungan pastoral ke wilayah 2. Marilah kita doakan kiranya kegiatan tersebut berjalan dengan baik. 9. Amplop pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Tamarunang. Di ibadah minggu hari ini, kita akan membawa amplop ke depan altar untuk mendukung pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Tamarunang. Marilah kita memberi dengan sukacita. 10. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit atau di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Agusta Christine Borusianipar, Jemaat Naposo dari wilayah 3, perawatan di rumah. 2. Bapak E. Sianipar dari wilayah 3, perawatan di rumah. 3. Bapak YFH Sitorus dari wilayah 2, perawatan di rumah. 4. Bapak YFY Sinaga dari wilayah 3, perawatan di rumah. 5. Bapak H. Hutajulu dari wilayah 1, perawatan di rumah. 6. Bapak V. Panjaitan ST dari wilayah 2, perawatan di rumah. 7. Bapak M. Hasibuan dari wilayah 1, perawatan di rumah, saat ini sudah bergabung dengan kita. 8. Bapak SR Pasaribu dari wilayah 1, perawatan di rumah. 9. Inang D. Borusilain SST MKes MKep dari wilayah 3, perawatan di rumah. Pada saat ini sudah bergabung dengan kita, semakin sehat Inang. Tuhan Yesus memberkati. 11. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai 12 April. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Boru Olivia Borusian Turi SAB, Jemaat Naposo, tanggal lahir 7 April 2002 dari wilayah 3. 2. Veronica Apriliani Burgultom, Jemaat Remaja, 8 April 2009 dari wilayah 2. 3. Ibu Nora Boruhuta Barat, tanggal 9 April 1975 dari wilayah 2. 4. Ibu Dr. Silvia Evelyn Boru Aritonang SPKFR, tanggal 9 April 1987 dari wilayah 3. 5. Ibu Erit Aprimida Boru Sitohang, 9 April 1991 dari wilayah 3. 6. Ruth Portunauli Boru Siagian, Jemaat Naposo, 10 April 2006 dari wilayah 3. 7. Aurel Ria Boru Silalahi, Jemaat Remaja,
tanggal 12 April 2009 dari wilayah 1. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 12. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 6 sampai 12 April. Jemaat yang merayakan: 1. Keluarga Bapak Sintua Esi Hombing, Ibu R. Borusinaga, tanggal 10 April 1999 dari wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 13. Jemaat yang datang dalam ibadah. 1. Minggu tanggal 5 April 2026 di ibadah umum, jumlah yang hadir 171 orang. 2. Minggu tanggal 5 April 2026 di ibadah pemberangkatan ujian akhir kelulusan yang bertempat di gedung sekolah minggu, jumlah yang hadir 29 orang. 3. Minggu 5 April 2026 di ibadah pasca subuh atau buha-buha hijau, jumlah yang hadir 118 orang. 4. Senin 6 April 2026 di pesta pasca kedua, jumlah yang hadir 39 orang. 3. 5. Selasa 7 April 2026 di kebaktian wilayah 2 di rumah keluarga Ibu Nyonya Situa BH Panjaitan PF Borusitorus, jumlah yang hadir 39 orang. Angka rumawi yang kedua, keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing dan di layar LCD. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Jemaat yang baru, amang lain, kami persilahkan maju ke depan. Amang sama Inang. Marilah kita memberi persembahan kita 1A, 1B dan persembahan kedua sambil memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 827 ayat 1 dan seterusnya. Firman Tuhan
Saudara-saudara yang Kristus Tuhan kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntun dan bimbinglah kami dengan kuasa-Mu, agar firman yang akan kami dengar menjadi firman yang menguatkan iman percaya kami dalam melangkah di hidup ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 hingga ayat yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 16. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hiduplah, hendaklah kamu kudus, sebab Aku kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Shalom. Koras. Opung. Bapak-bapak, ibu-ibu, naposo, remaja, anak-anak yang Tuhan kasihi. Kata orang Tarutung begini, tak kenal maka tak sayang. Kata orang Tarutung begitu. Jadi saya mau perkenalkan sedikit diri saya sebelum firman Tuhan disampaikan. Saya Pendeta Charles Manuputi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih, daerah Perumnas Tidung. Kalau ada ibu bapak yang pernah jalan-jalan ke daerah sana, ada satu gereja di Jalan Tidung 10 nomor 18. Saya punya satu istri dan 4 anak. Orang pernah bertanya begini, Pak Pendeta, Bapak asalnya dari mana? Lalu saya bilang, karena kebetulan yang bertanya orang Batak. Saya bilang, Amang, di Medan itu ada orang Keling. Tapi saya bukan orang Keling, saya orang Ambon. Bapak Ibu, orang Keling tahu ya? Tamil, orang-orang dari India. Di Medan banyak, saya lama di Pangkalan Berandan, di daerah Kabupaten Langkat. Dan ada keluarga, banyak keluarga di Medan, di daerah Polonia, di Kampung Anggrung. Dulu ada Monza, Mongon Sidi Plaza yang jual baju-baju second di daerah itu. Tapi beberapa tahun lalu saya pulang ke Medan, kebetulan ada persidangan gereja kami di Medan, sudah tidak ada itu tempat itu. Ya, Monza itu sudah nggak ada di daerah Kampung Anggrung dekat belakangnya Polonia itu. Nah, ibu bapak, saya kira nanti kita akan bicara banyak. Kalau mau tahu saya banyak juga nanti tanya Pak Amang Pendeta Tommy. Saya baru ketemu dengan beliau di dalam sidang wilayah PGI beberapa waktu lalu, PGIW. Lalu beliau minta saya untuk melayani, dan kalau nggak salah 2 minggu lalu Amang di GPIB Batra Kasih juga melayani di sana.
Baik, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bacaan kita dan tema kita hari ini agar kita mendapat pembaharuan, transformasi di dalam kehidupan beriman dalam tuntunan Rasul Petrus. Petrus menulis surat ini, ada 2 surat, Petrus 1, Petrus 2. Itu tujuannya kepada jemaat Tuhan yang ada di Asia Kecil. Kalau sekarang Asia Kecil itu wilayah Turki, Bapak Ibu. Di Turki itu makanya ada sekarang juga orang jalan-jalan ke luar negeri itu tidak hanya ke Israel, ke Holy Land, tapi juga ada paket-paket ke Turki. Kenapa? Karena di Turki itu banyak sejarah firman Tuhan disampaikan, penguatan kepada jemaat-jemaat perdana di sana. Nah, untuk apa firman itu atau surat itu disampaikan kepada jemaat-jemaat? Karena pada saat itu dalam konteks surat ini ditulis, jemaat Tuhan yang ada di wilayah-wilayah Asia Kecil itu sedang ada dalam pergumulan berat, pergumulan iman. Mereka harus berhadapan dengan guru-guru palsu, ya, pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan hal-hal yang tabula bale, kata lagu yang lagi viral itu, dari firman Allah. Ketika Kristus Tuhan itu bangkit dari kematian dan kita masih ada dalam nuansa Paskah, minggu-minggu Paskah hari ini, maka peristiwa kebangkitan itu, peristiwa penyelamatan Allah itu diputar balik oleh guru-guru palsu yang lahir dari dalam persekutuan. Mereka bukan datang dari luar, mereka ada di dalam persekutuan umat Tuhan. Tetapi dengan sengaja mereka mengubah dogma ajaran itu dengan menanamkan nilai begini: Yesus sudah mati untuk kita, Yesus sudah menyelamatkan dosa kita, Yesus sudah bangkit dan dia menang. Maka kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus seharusnya tidak membatasi kita untuk melakukan apa saja dalam kehidupan ini. Kita bebas mau bikin apa saja, termasuk hidup di dalam hawa nafsu. Hawa nafsu di sini yang dikatakan di dalam bacaan kita, Ibu Bapak, di ayat yang ke-14 itu bukan soal seksiologi, bukan soal seksual saja. Tapi hawa nafsu yang dimaksudkan Petrus adalah hiduplah dalam kesepenuhan hati, kata pengajar sesat. Jadi hawa nafsu di sini yang disinggung, dikritik oleh Petrus adalah hal-hal yang tidak bisa dikuasai oleh umat Tuhan yang sudah beriman kepada Kristus. Jadi tidak hanya bicara tentang seks, tapi hawa nafsu dalam hal tidak mampu mengontrol dirinya, diperbudak oleh pikirannya, oleh hasratnya, oleh keinginannya, oleh kehendak bebasnya. Itu masuk dalam kategori hawa nafsu. Jadi kata pengajar-pengajar sesat itu bahwa hidup saja dengan apa yang kamu suka. Toh Tuhan sudah mati dan bangkit bagi kita. Tuhan sudah memenangkan kita. Tuhan sudah menjamin, menggaranti kita. Karena itu tidak ada lagi pengaruhnya kita mau hidup model apa, silahkan. Karena kita pasti akan tetap menjadi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Nah, Petrus ketika mendengar kehidupan umat Tuhan ada dalam goncangan itu, maka dia tulis suratnya. 2 surat ini kalau Ibu Bapak nanti baca di rumah ya,
surat Petrus 1, surat Petrus 2 itu sama nadanya. Semuanya mengkritik dengan emosi. Jadi saya memahami kenapa Petrus emosi. Sebagai manusia emosional itu alamiah, natural. Tapi kenapa nada bahasa Petrus juga menunjukkan dia tidak suka dengan keadaan di dalam persekutuan jemaat di Asia Kecil? Karena orang ini juga pernah punya keadaan yang sama waktu dia bersama Yesus. Dia pernah menyangkal Yesus. Dia pernah menunjukkan arogansinya di antara 11 murid yang lain di hadapan Yesus. Seakan-akan dia yang paling menonjol, dia yang paling unggul, dia yang paling hebat. Ya. Karena itu Tuhan Yesus juga bilang, ya karena kalau begitu namamu bukan lagi Petrus, tapi batu karang. Ya. Karena kau keras. Keras bukan hanya keras dalam hal yang positif, tapi juga kadang-kadang dalam hal yang tidak baik dan negatif. Nah, Petrus pernah punya keadaan yang juga membuat hati Tuhan berduka. Karena itu ketika dia menganggap bahwa dia sudah tidak layak lagi untuk melakukan hal-hal sebagai murid, tapi Yesus bilang, Petrus, aku masih butuh kamu. Aku butuh engkau untuk melanjutkan misiku di dunia. Dan Petrus ada dalam pertobatan, beda dengan Yudas yang juga mengkhianati tapi kemudian menggantung dirinya untuk mati. Petrus selamat dan dia dipakai untuk melanjutkan Injil Allah. Karena itu ketika ada kondisi dan keadaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, memutar balik fakta, doktrin, ajaran, dan firman Allah, maka Petrus terlihat sangat-sangat marah. Nanti Bapak baca di dalam 2 Petrus ya. Saya lupa, tidak terlalu hafal ayatnya. Tapi dikatakan di dalam, pasal 2 dari 2 Petrus itu. Ya, tentang nabi-nabi, guru-guru palsu di dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan di Asia Kecil itu. Dia begitu keras berbicara tentang itu. Nah, apa relevansinya sekarang bagi kita, gereja Tuhan hari ini, bagi HKBP Tamalunang secara khusus? Bapak Ibu, Paskah membawa sebuah situasi yang baru. Dari kematian Kristus bangkit. Dari ketiadaan masuk di dalam sesuatu yang konkret, sesuatu yang real di dalam kehidupan. Maka gema Natal dan suasana Paskah maksud saya. Gema Paskah, suasana Paskah yang harusnya itu diletakkan dalam dasar iman yang paling kokoh. Bahwa Allah tidak hanya sekedar mati, Allah tidak hanya sekedar hidup. Tapi Allah yang hidup itu juga memberikan spirit, memberikan motivasi kebangkitan bagi kita. Karena itu di dalam tata ibadah ini tadi saya lihat bagus nih. Temanya HKBP 2024 sampai 2028 itu. Transformasi HKBP. Gereja harus diubah dan harus berubah setiap waktu. Gereja tidak bisa ada dalam zona amannya. Sudah Pak, kami sudah begini dari leluhur kami dulu, dari orang tua kami, dari opung-opung kami sudah begini keadaannya. Jangan dirubah-rubah. Itu gereja yang hanya senang di dalam area, zona yang aman bagi dirinya. Gereja harus ikut di dalam perubahan. Gereja harus ikut di dalam setiap keadaan yang terus berubah setiap waktu. Maka dipanggillah kita semua sebagai gereja untuk menghayati bahwa kebangkitan Kristus juga harusnya memberi spirit bagi kita untuk berubah dari sesuatu yang
mati, sesuatu yang tidak bergerak, sesuatu yang tidak berubah, harus berani keluar dari situ dan menjadi gereja yang benar-benar membumi, gereja yang benar-benar mengakar, gereja yang benar-benar kontekstual di dalam kehadirannya dimanapun ia ada, termasuk HKBP Tamarunang. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara tidak berani keluar dari zona aman itu, maka panggilan pengutusan kita sebagai gereja tidak akan pernah terjadi. Nah, untuk bisa berubah, yang harus berubah adalah pribadi lepas pribadi. Rubah cara pikir, rubah cara berbicara, rubah cara perilaku kita, rubah karakter hidup kita. Itu yang membuat kita berubah. Saya umur 3-4 tahun ikut orang tua saya, kebetulan papa saya Pertamina dan selalu tugasnya pindah-pindah di wilayah-wilayah di Indonesia. Karena itu saya agak lama, karena sampai SMA saya ada di Pangkalan Berandan, hidup dengan masyarakat Melayu. Bataknya nggak kerasa tuh di sana, tapi Melayunya lebih kuat. Ya. Itu Bapak Ibu yang nggak tahu di mana itu, istriku juga nggak tahu ini di mana itu Pangkalan Berandan itu. Ya. Mau ke Aceh, itu kita dari Medan perjalanan ke Aceh itu dia akan lewat di satu kota kecil namanya Pangkalan Berandan. Itu kota minyak, kota punya sejarah juga di bagi negeri ini karena pernah dibakar itu kilang-kilang minyak oleh Belanda dulu. Tapi disitulah ada satu unit pengolahan Pertamina dan saya besar di lingkungan itu. Jadi kalau saya pulang ke Medan tidak sah kalau saya tidak pulang ke Pangkalan Berandan walaupun 2 jam perjalanan dari Medan. Saya harus pergi karena itu kota yang begitu dekat secara emosional dengan saya. Kota kecil saja, tidak kota besar, dia merupakan kota transit, tapi kota itu membawa banyak perubahan dalam diri saya. Ambon saya hilang Bapak Ibu di sana, hilang. Ya, kalau pergi ibadah begini, nyanyinya lagu-lagu Batak, pakai bahasa Batak. Tapi untung hari ini Amang pendeta tidak taruh saya untuk yang bahasa Batak. Mati misalnya kalau ditaruh yang ibadah bahasa Batak, hancur saya, tidak mengerti apa-apa di dalam. Ya, tapi Amang bilang, tenang Pak Pendeta, minggu kedua, minggu keempat umum bahasa Indonesia. Jadi nanti saya jadwalkan antara minggu kedua dan keempat. Aman nih saya. Jadi Bapak Ibu, kita di mana kita dibentuk, di mana kita ada, maka di situ juga dia akan merubah cara kita bertindak, cara kita hidup, cara kita berpikir. Bapak Ibu yang orang Batak tapi lahir besar di Makassar ini pasti berubah, hilang nih Bataknya itu. Saya jamin. Ya, kalaupun dia mengerti Batak, ya paling dia paham. Oh ya, opung saya namanya ini, ya, opung boru saya ini, bapak saya ini, mama saya ini, kami nomor sekian. Begitu ya, pakai nomor ya. Jadi kalau berkenalan itu, siaan nomor berapa? Oh 14, di bawah kok. Saya 17. Itu enaknya orang Batak itu. Yang mereka selalu diikat dalam sebuah kekerabatan dalam marganya maupun di dalam perkumpulan-perkumpulan kampungnya. Jadi itu yang membuat mereka tetap eksis. Kemanapun orang Batak pergi nggak ada itu tidak terkumpul mereka. 2 orang main catur. Tapi kalau sudah 4 orang itu dia pasti main domino. Lebih dari itu dia minum tuak mie itu. Pasti tuak mie yang diambak itu, yang diminum itu. Tapi saya besar di situ, saya besar dalam lingkungan itu dan saya paham benar. Sehingga sampai hari ini saya tidak pernah larang jemaatku untuk minum. Tadi ada bapak satu di belakang lagi ngopi, beliau baru habis operasi. Mana itu operasi batu ginjal? Mana itu Amang itu? Bapak Ibu 2 tahun lalu saya juga operasi batu ginjal di Wahidin. Dibuka 15 cm, dijahit saya punya perut untuk keluarkan batu.
Habis operasi karena masih ada batu kecil-kecil, saya minum bir mi. Itu perintah dokter. Bapak pendeta bisa minum bir. Jangan tanya Pak Dokter. Itu minuman paling saya suka itu. Minum saja bir, nanti keluar itu batu kecil-kecilnya. Dan betul keluar. Jadi tadi saya bilang sama itu Amang. Karena beliau tanya, Pak, kalau habis operasi begini, enggak apa-apa kalau minum bir atau minum minuman. Amba Amang. Amba misalnya. Enggak, tapi ada Amang yang satu bilang, ya 1 botol bolehlah, 2 botol boleh. Saya bilang, biar 2 dos sikat. Biar keluar itu batu-batu itu. Gitu ya. Saya enggak menjadi pendeta yang alergi dengan yang begitu. Karena kita ini kan HKBP ini aliran Lutheran. Kami GPIB itu aliran Calvinis. Tapi sama, kita tidak dibentuk dengan kealergian pada hal-hal yang konkret di dalam kehidupan gereja. Saya minggu depan atau awal Mei harus ke Tanah Toraja karena harus melakukan riset, melakukan penelitian untuk menyelesaikan studi S3 saya di Unhas. Saya akan teliti juga itu masyarakat Toraja. Saudaranya ibu bapak Toraja toh. Makanya Bapak Ibu tahu nggak, Toba itu Toraja Batak. Lihat kainnya sama, cara rumah adatnya sama. Masih bersaudara kamu orang itu dengan orang Toraja. Nah, saya harus ke sana karena apa? Saya akan meneliti masyarakat yang mayoritas Kristen dan ada agama-agama lain yang hidup di dalam komunitasnya. Apakah politik identitas kekristenan itu juga ditanamkan berpengaruh terhadap agama-agama yang lain yang ada di Toraja? Kita harus kontekstual. Gereja tidak bisa berdiri di atas dasar kesukaannya. Kita diutus ibu bapa di dalam dunia ini bukan hanya menjadi pelengkap. Yang penting ada umatku di Makassar. Yang penting di Tamarunang sana harus ada orang-orang Kristen di dalam HKBP. Bukan soal identitas. Tapi ada panggilan Allah yang harusnya dipahami dengan baik untuk membuat perubahan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Baik secara personal maupun secara komunal dalam kebersamaan sebagai gereja ini. Kalau tema kita adalah mentransformasi gereja HKBP, maka harusnya dia menjiwai setiap kita. Sama seperti Petrus mau umat Tuhan ditransformasi, tidak berubah dalam hal-hal yang buruk, tapi berubah di dalam kekudusan. Bicara kekudusan ini juga bukan soal tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak main perempuan, tidak berselingkuh, baru dibilang kudus. Enggak, otakmu kotor, kau tidak kudus. Padahal kau tidak melakukan apapun. Cara berpikirmu mendiskreditkan sesamamu, tidak kudus kita itu. Ya, ini inang-inangkan kalau habis ibadah perempuan. Tengoklah, kalau orang itu sudah mulai, saya pakai istilah Melayu ini. Ya, kalau sudah mulai tak kumpul 3-4 orang, apa kira-kira Nang yang dibicarakan itu Nang? Ikut tanya dulu inang-inang ini, Nang. Kalau habis ibadah kaum perempuan, seksi perempuan, sudah baru dengar firman ini, baru dengar firman pendeta Amang pendeta baru khotbah. Lalu sebentar ya, sebelum kita sedikit lagi kita main lotre dulu. Ada lotre untuk cari dana. Habis itu kita doa makan. Tak kumpul 3-4 inang di situ. Kira-kira apa yang mereka bicarakan tuh Nang? Tak jujur ini inang ini. Pasti yang dia bilang gini, kau sudah dengar si ibu ini, keluarga ini, gosipnya begini. Inang-inang bergosip itu habis ibadah Nang. Tapi di Tamarunang gak ada di? Gak ada. Saya tegur ini Amang pendeta kalau ada yang model begitu di sini. Ya,
Nggak ada. Bapak-bapak juga nggak ada di sini yang lagi main domi atau main joker atau main ini permainan bersama-sama, tapi ngomongin temannya yang lain di kantornya. Nggak ada bang ya? Ah, yang benar. Bapak Ibu, kalau hidup model ini dipelihara, kita nggak berubah. Gereja harus berpikir secara clear bahwa Tuhan sudah selamatkan saya, maka hidupku harus berubah. Nah, satu poin terakhir ini, saya ini harus kubur orang mati ini jam 12. Tapi asik pula saya di atas mimbar ini sudah amang. Sudah lewat nih 10 menit ini, padahal tadi saya bilang sama bapak-bapak di warung belakang sambil ngopi. Mereka bilang, "Pak, sempatkah nanti bapak pulang itu jam?" Kita stel saja nanti khotbah tuh. Di stel me. Toh, tapi ternyata enak pula aku di sini. Satu terakhir ini Bapak Ibu. Ini tolong ingat baik-baik dan catat baik-baik. Kalau agama-agama lain, kepercayaan lain di duniakah, di Indonesiakah, di Makassarkah itu, dalam dogmatika mereka, dalam ajaran-ajaran keyakinan mereka, mereka bisa selamat, bisa masuk surga kalau mereka berbuat baik. Betul? Saudara-saudara kita umat muslim ditekankan kalau kamu mau surga cuma 2 poin. Yang pertama, kalau kau mau masuk surga, yang pertama lakukan 5 rukun Islam. Surga itu, ya kan? Kalau mau masuk surga dengan jalur yang benar, lakukan kebaikan, kebenaran, tolong orang, bersedekahlah kamu, dan berpuasalah. Tapi kalau kau mau masuk surga dengan jalan yang tidak benar, bom ke orang, bom ke gereja HKBP, masuk surga karena 72 bidadari sudah tunggu itu. Tapi minimal dia punya dogma begini, kalau mau masuk surga berbuatlah baik. Hindu, saya 4 tahun sebelum ke Makassar, saya 4 tahun di Bali. Hindu juga begitu. Orang mau masuk ke nirwana, ke sorga, ke tempat yang terbaik, itu dituntut harus berbuat baik. Tanpa kebaikan, out. Tidak akan diterima. Buddha demikian. Nah, pertanyaannya, Kristen, apakah dogma Alkitab, dogma firman Tuhan yang Bapak Ibu dan saya baca dan renungkan hari-hari juga ajarkan itu? Enggak. Tanpa berbuat baik, tanpa bikin apa-apa, Yesus mau mati dan mau selamatkan dan janji sorga bagi kita. Betul ya? Terus kalau sudah seperti itu Pak, untuk apa kita buat baik dalam hidup? Hei, kita buat baik itu sebagai respon iman. Karena Allah sudah menyelamatkan dan Allah pilih ibu bapak, saudara-saudara, anak-anakku untuk menjadi bagian di dalam kerajaannya. Itu yang Allah bikin. Jadi tidak harus bikin hal dulu baru dijanjikan sorga. Itu bedanya iman kita dengan iman lain. Dan saya harus katakan itu di mana-mana. Karena itulah pegangan kita. Allah tidak tuntut kita untuk berbuat sesuatu dulu baru saya kasih kau hadiah. No. Kau tidak bikin apa-apa buat saya saja, saya kasih hadiah cuma-cuma, yaitu nyawaku sendiri. Maka ketika kita sudah menerima keselamatan itu, hiduplah di dalam kehendak Allah, yaitu sebagai respon iman kita. Tuhan, mau lihat godang, aku selamat sekarang. Nah, sebagai bagian yang bisa ku persembahkan kepadamu, aku gak bisa kasih kau uang, gak bisa kasih kamu hartaku, enggak. Kau Allah yang paling kaya di atas Allah lain. Jadi yang hanya bisa kuberikan adalah kehidupanku sebagai persembahan bagimu. Maka persembahan yang kita berikan kepada Allah lewat hidup kita, itu hidup yang berubah. Hidup yang sudah ditransformasi. Bukan hidup lama, tapi hidup baru. Nikodemus tanya Tuhan Yesus, bagaimana caranya Rabi? Yesus bilang, kau harus lahir baru.
Rasul Paulus kepada jemaat-jemaatnya mengatakan, kamu dulu manusia lama, manusia yang penuh dosa. Tapi ketika Kristus datang dan kau percaya kepada Yesus Kristus itu, yang tersalibkan itu, maka kau sekarang manusia baru, bukan lama. Nah, kalau Alkitab bicara itu ulang-ulang buat kita, lalu kita enggak berubah-berubah dan asik di zona nyaman kita, ibu bapak, kita bukan menjadi bagian yang harusnya Allah selamatkan. Tapi karena kita adalah kelompok-kelompok orang yang beriman dan percaya kepada Kristus Tuhan kita, maka lewat firman hari ini, berubahlah, jadi kuduslah kita, supaya kehidupan yang kita jalani menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, dan diberkati Tuhan untuk juga bisa memberkati kehidupan orang lain. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara di dalam menjalani hari-hari kehidupan ke depan. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita mengumpul. Oh belum, kita doa dulu. Salah lagi ini saya. Kita doa dulu. Doa untuk firman dan doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan ini di dalam hati dan pikiran kami sebagai gereja, sebagai umat, agar apa yang diinginkan oleh Tuhan lewat firman ini, agar kami berubah, kami mengalami transformasi, kami dibaharui, dan kehidupan kami menjadi kehidupan yang menyenangkan hati-Mu, itu terjadi. Engkau juga menghendaki kami menjadi umat yang kudus karena Engkau kudus. Maka berkati hidup kami supaya kekudusan-Mu menjadi bagian di dalam kekudusan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk peribadahan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini, HKBP Tamarunang, di dalam pelayanan dan penataan ke depan. Kami berdoa untuk Amang Pendeta Tommy Sianturi sebagai hamba yang Tuhan berkati, percayakan untuk melayani gereja ini. Tuhan berikan hikmat, kesehatan, kekuatan dalam pelayanan bersama dengan keluarga yang menopang, mendukungnya. Kiranya senantiasa diberkati Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Kami berdoa untuk semua sintua yang ada, Tuhan berkati. Biarlah mereka juga boleh bersama-sama berjalan, menopang, mendukung pelayanan gereja ini. Kami berdoa untuk pengurus-pengurus kategorial, baik itu dari anak, remaja, naposo, maupun bapak, ibu, dan lansia. Tuhan berkati di dalam pelayanan yang mereka bangun juga bersama-sama dengan majelis jemaat. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, biarlah HKBP Tamarunang di tempat ini menjadi alat yang Tuhan pergunakan untuk membawa perubahan di dalam kebersamaan, di tengah persekutuan, maupun di dalam kebersamaan dengan masyarakat yang ada di sekitar tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk warga jemaat Tuhan yang ada dalam jemaat ini. Apapun keadaan hidup mereka saat ini, kami berdoa Tuhan berkati, memberkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam bisnis yang mereka lakukan. Tuhan berkati agar lewat semuanya itu nama-Mu dipermuliakan di dalamnya. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pergaulan, dalam masa depan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak yang ada di dalam tiap-tiap keluarga. Kami mau berdoa juga Tuhan memberkati para lansia kami di dalam kehidupan yang mereka jalani di hari tua. Berikan sukacita, damai sejahtera, agar opa oma, opung dan opung boru boleh selalu ada di dalam sukacita iman, menjalani hari-hari kehidupan bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk warga jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh saat ini. Kami berdoa untuk Ibu Agusta Christine Borus Sianipar, Bapak E. Sianipar, Bapak YFH Sitorus, Bapak YFY Sinaga, Bapak H. Hutajulu, Bapak V. Panjaitan ST,
Bapak M. Hasibuan, Bapak S.R. Pasaribu, dan Ibu D. Borusilaen di dalam kelemahan yang mereka rasakan. Tuhan, Engkau dokter dan tabib kami. Kami percaya dengan iman segala sakit penyakit kelemahan kami Tuhan bisa pulihkan dan sembuhkan. Oleh karena itu kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah mereka dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Hari ini juga kami mau berdoa dan bersyukur bersama dengan umat-Mu yang ada di dalam sukacita kebahagiaan karena ketambahan usia kelahiran maupun perkawinan. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Boru Clivia Boru Sianturi, Ibu Veronica Apriliani Boru Gultom, Ibu Nora Boru Huta Barat, Ibu Dr. Sylvia Evelyn Boru Aritonang, Ibu Erit Aprimida Boru Sitohang, Ibu Ruth Fortunauli Boru Siagian, dan Ibu Aurel Ria Boru Silalahi. Mereka dalam minggu yang berjalan, Tuhan tambahkan usia kelahiran, Tuhan sempurnakan sukacita mereka, agar mereka tetap terus bertumbuh dalam kedewasaan, bukan saja usia, tapi juga kedewasaan iman. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Sintua S. Sihombing dan Ibu R. Boru Sinaga, yang juga Tuhan tambahkan usia perkawinan pada tanggal 10 April kemarin. Sempurnakan kehidupan rumah tangga keluarga Tuhan ini, agar mereka juga boleh terus menjadi teladan, menjadi contoh yang baik bagi umat yang dilayani dan di dalam persekutuan ini. Tuhan, rencana pembangunan ruang atau gedung sekolah minggu yang sedang digumuli oleh jemaat ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati agar apa yang mereka gumulkan, apa yang mereka rancangkan bersama, itu boleh terjadi dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk persekutuan, hamba boleh melayani umat-Mu di sini, memberkati seluruh sintua yang melayani, memberkati paduan suara kor-kor yang boleh melayani, memberkati pemandu lagu, pianis, memberkati semua kami umat-Mu yang boleh hadir dalam ibadah di pagi ini. Biarlah kami semua Tuhan berkati dalam kehidupan kami. Ampunkan dosa kami ya Kristus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah penyelamat hidup kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi BN HKBP nomor 697. Hati damai dan senang.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa doa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.